Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video yang keempat. Mudah-mudahan eh, teman-teman yang menonton video ini sehat semua, semangat, nambah pengalaman, nambah informasi tentang pendekatan mikir. Pada kesempatan video yang keempat ini, kita akan mencoba untuk mengungkapkan aspek komunikasi dalam pendekatan mikir, di mana komunikasi itu sangat penting dalam proses pembelajaran untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami apa yang dipelajari dan untuk mengukur kemampuan guru apa yang diajarkan di depan kelas. Komunikasi, komunikasi itu merupakan proses penyampaian gagasan atau pikiran seseorang, siswa atau siapapun kepada siswa yang lain atau orang lain. Jadi proses penyampaian informasi atau menyampaikan, loh ini yang saya sudah paham, yang saya tahu, teman-teman mau nggak mendengarkan dan sebagainya, itu bahasa awamnya. Ya, jadi itu namanya komunikasi, artinya mengkomunikasikan. Ya. Apa yang dikomunikasikan oleh siswa dalam proses pembelajaran? Tentunya banyak hal, bisa bercerita, bisa ide hasil dari diskusinya, lalu pikiran yang berkembang, lalu hasil kerja, ya, kalau itu praktek, ya, hasil percobaan, diskusi kelompok, dan banyak lagi yang dapat diungkapkan oleh siswa kepada siswa yang lain ketika proses komunikasi berlangsung. Namun guru tetap harus mengikuti perkembangan siswa dalam berkomunikasi, yaitu supaya komunikasi siswa itu lebih lebih semangat lagi, maka guru ya meminta siswa yang lain tentunya itu berkomentar misalnya, atau menanyakan, coba tanyakan tentang itu, atau mungkin berpendapat, ya, hal-hal yang dianggap perlu untuk dikomentari atau ditanggapi oleh peserta atau temannya yang sedang berkomunikasi. Itu sekilas tentang komunikasi dalam pembelajaran. Ya. Dalam komunikasi juga perlu kita mencoba untuk menguatkan, ya. Kita coba tawarkan pertanyaan pemantik atau pernyataan bagaimana caranya agar siswa dapat berkomunikasi. Karena kalau tidak kita skenario, terkadang sesuatu untuk berkomunikasi sangat susah sekali. Ya, bicaranya di depan umum itu juga tidak gampang, ya. Maka perlu ada cara-cara yang perlu kita kembangkan. Ya, ada tiga cara seperti yang video sebelumnya, supaya komunikasi yang dilakukan oleh siswa di kelas itu bisa berkembang dengan baik. Pertama, lagi-lagi apa yang dilakukan guru, nah, karena guru sebagai aktor utama dalam menskenario kegiatan siswa, ya, untuk dimunculkan apa yang dilakukan oleh siswa. Maka guru harus membuat siswa supaya mau berkomunikasi, mau presentasi, dan mau mengungkapkan ide-ide yang brilian yang tersimpan pada diri dia secara individu maupun kelompok. Misalnya ada seorang guru, ibu guru, silakan tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Atau mungkin ada kelompok yang memang tidak bisa maksimal presentasi, silakan kumpulkan hasil diskusi, hasil narasinya kepada ibu guru. Nah, itu juga sama juga mengkomunikasikan. Jadi ada yang bisa langsung bicara, ada juga yang langsung menyerahkan hasil kerjaannya kepada orang lain, itu juga berkomunikasi. Ketika itu yang dilakukan oleh seorang guru, maka tentunya siswa pasti beraktivitas sesuai dengan perintah guru. Yaitu setiap kelompok nanti akan berdiskusi atau presentasi di depan kelas. Atau mungkin nanti dibentuk mading dan sebagainya, ya. Unjuk kerja atau anjang sana bisa kita lakukan berbagai macam bentuk komunikasi. Ini ya, jadi siswa beraktivitas
dalam komunikasi itu bisa nanti dia presentasi, bisa dia sebagai eh, apa itu mempraktekkan sebagai public figure misalnya apa-apa yang udah dilaksanakan atau menunjukkan aksinya di depan kelas, ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika siswa melaksanakan komunikasi, entah itu presentasi, entah itu mereka mungkin aklamasi dan sebagainya, maka tentunya lagi-lagi guru harus selalu mendampingi siswa selama komunikasi itu berlangsung. Kalau bahasa pemantiknya, apa yang dilakukan oleh guru untuk merespon apa yang siswa lakukan. Nah, jadi sangat perlu kita tanggapi, kita respon stimulan yang telah dimunculkan oleh siswa di depan kelas. Maka kita sebagai guru harus mencoba untuk sebanyak mungkin untuk memotivasi. Ya, misalnya salah satu hal atau kegiatan aktivitas yang dilakukan ya, untuk kelompok ini prestasinya sangat sangat bagus. Untuk kelompok 2 sangat bagus ya. Namun perlu tanggapan dari kalian yang lain. Silakan kelompok mana yang ingin menanggapi. Apapun yang teman-teman tanggapi, apapun yang anak tanggapi, itu semuanya akan baik. Pasti ada yang bilang, Bu, kelompok 3 Bu, atau kelompok 2 Bu. Setelah mereka berdiskusi, langsung lagi kelompok mana yang mau menanggapi silakan. Atau hal mana yang perlu ditambahkan informasi dan lain sebagainya. Nah, itu banyak hal yang dilakukan ketika berkomunikasi karena yang akan muncul, ide yang akan muncul kita ketika presentasi, kita ketika komunikasi itu luar biasa banyak biasanya, melebihi apa yang didiskusikan, apa yang dicatat oleh tiap siswa itu. Apalagi ada potensi siswa nanti sebagai orator. Wah, itu mereka sangat senang. Itu kita pupuk dari sejak dia di bangku sekolah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya komunikasi, dengan presentasi, dengan mengemukakan pendapat depan umum, itu akan membentuk karakter siswa sebagai seorang yang bertanggung jawab, seorang yang disiplin, seorang yang memang punya keberanian untuk berpendapat di depan umum atau menginformasikan hal-hal yang perlu diinformasikan oleh siswa. Ya. Uh, untuk melengkapi secara teknis, secara aplikatif, seorang guru harus merumuskan ya dokumen atau skenario pembelajaran supaya komunikasi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Salah satu tawaran adalah ini lagi cara menyusun RPP, ya, cara menyusun RPP aspek komunikasi dalam pendekatan pembelajaran berbasis mikir. Ya, kita mengambil sampel yang sama yang seperti video yang kedua atau ketiga, yaitu misalnya mata pelajaran matematika, fasenya fase D, elemennya bilangan, capaian pelajarannya seperti itu, dan tujuan belajar juga setelah kita lakukan seperti yang di layar. Maka yang perlu kita lakukan adalah lagi-lagi kita melaksanakan kolom yang tengah dulu. Itu yang perlu dikerjakan oleh seorang guru sebelum pelaksanaan proses pembelajaran berkomunikasi. Apa yang selalu dipersiapkan oleh seorang guru yang baik, yaitu guru menugaskan ya siswa secara berkelompok. Jadi langsung anak-anak silakan secara berkelompok persiapkan hal-hal yang akan dikomunikasikan atau hal yang akan dipresentasikan ya, di depan kelas atau mungkin hal-hal yang akan diberikan kepada ibu guru hasil diskusi dalam bentuk narasi atau dalam bentuk karya tulis dan sebagainya. Ya. Kalau dalam hal ini sesuai dengan tujuan pelajaran, misalnya mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi tentang misalnya rasio, proporsi dan yang dihubungkan dengan pembagian warisan. Itu akan seru itu, akan banyak pendapat mereka terhadap itu. Ya. Setelah guru mencoba untuk mengemukakan apa yang dia skenariokan, maka siswa pasti melaksanakan. Apa yang akan dikerjakan siswa untuk melanjutkan apa yang dimaui guru,
yaitu secara berkelompok siswa mempresentasikan, kalau itu presentasi, atau memberikan laporan kepada guru kalau itu hanya laporan ya. Kalau presentasi di depan kelas ya, kalau umpamanya laporan hanya disampaikan kepada guru tentang apa? Tentang apa yang didiskusikan ya, atau apa yang hasil mereka berinteraksi yang dimana video sebelumnya sudah kita bahas sekilas ya. Misalnya dalam hal ini konsep rasio, proporsi, dan dihubungkan dengan pembagian warisan. Itu mereka akan memaparkan itu. Nah, ketika siswa memaparkan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas, maka seorang guru juga tidak tinggal diam, tapi terus memperhatikan, ya, mendampingi, ya, mengapresiasi, ya, bahkan memberikan masukan agar siswa terus bersemangat, ya, sekalipun sepertinya dia salah konsep, tapi penting semangat dan sebaik mungkin menyajikan apa yang telah mereka diskusikan sehingga siswa terus mempunyai semangat untuk mengemukakan apa yang dia dapatkan, apa yang dia ketahui di pemikiran dia kepada orang lain. Jadi peran guru dalam hal itu sangat dibutuhkan oleh siswa supaya mental dan kemampuan untuk mengeluarkan ide itu dia cukup cukup bagus ya. Eh, Tadi yang di kolom kuning seperti terdahulu, cara untuk menyusun RPP, ya, mikir aspek komunikasi, kita pindahkan, ya, kita salin kolom yang kuning itu sebagai aktivitas siswa, kita coba ke nomor yang ketiga, maka berbunyi secara berkelompok siswa mempresentasikan atau memaparkan di depan kelas hasil diskusi tentang rasio, proporsi, dan dihubungkan dengan pembagian warisan. Ini kegiatan inti yang nomor 3 tentang komunikasi. Yang pertama tentang mengalami, yang kedua tentang interaksi, yang ketiga tentang komunikasi. Inilah bentuk RPP yang sederhana ya, yang dapat dirumuskan. Lagi-lagi nomor 3 itu sangat singkat ya, kalimatnya sangat singkat tapi maknanya cukup mendalam. Ini yang diharapkan sehingga guru tidak terbebani dengan terlalu banyak membuat rangkaian RPP yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan. Untuk lebih lengkap, teman-teman sekalian jangan lupa tonton dan pelajari video berikutnya tentang refleksi. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.